Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binadili ridho ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a bahwa minal anbiya mursalin jami'a li kulli nasabah qarabah wa tabi'in tabi'in sanadin jami'in malaikatil muqarrabin jami'in madil arbatil mujtahidin wal qur'an wa basnul ulama'il amilin wa syuhada'i wa sholihin wa sadatul sumqalitin fitin jamil fuqaha al-muhaddisin jami'a wal kanajma'in Lutfi Rabbani Al-Arif As-Somadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Hasan Al-Isadin Ma'ruf Al-Karim Bilmata Sul Syekh Ahmad Al-Batawi Syekh Ahmad Al-Arif Ba'i Al-Rahman Al-Amsi Bijinan Gandhi Bi'alai Bungur Al-Atas Al-Maswawi Syekh Jaluddin Al-Mahli Jaluddin As-Suyuti Masyaihina Jami'a Uliyadis'a Jami'a Walidayna Jami'a Abaina Wa Umatina Masyaihina Zuwajina Duriyatina Wa Auladina Fatalamidina wa rahiyatina subaina karabatin wa ikhwan bidin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha wal ahya'i minhum wal amwat maghfirlahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum sya'ulil lana wa lahumul fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita saat ini akan membacakan kitab Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, pasnya di surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat ke-7, ayat 8 dan ayat 9, 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Walladzina utai wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilu lan nglakoni sapa alladzina solihati ing pira-pira amal soleh, amal kang bagus lanukafironna maka yaktine nglebur temenan sapa ingsun Allah anhum ing alladzina amanu wa amilus solihat sayiatihim ing pira-pira keeleane alladzina bi amali solihati sebab ngelakoni pira-pira kelakuan bagus, kelakuan soleh. Walana jazianna lan yaktine teman-teman bales temenan apa ingsun Allahum ing alladzina ahsana kelawan luwih baguse alladzina perkara kanu kang ana sapa alladzina ya'malun iku padha nglakoni sapa alladzina ing alladzi. Lafat ahsana bimakna husna kelawan nganggo maknae husna, lafat husna wa nasbuhu utawi nasabe ahsana binas il khafidhi iku kelawan buang huruf jer nyatani alba huruf ba. Berarti maknanya kelawan duwe baguse atau kelawan baguse alladzina perkara. Wa wasaina lan merintah sapa ingsun Allah al insana ing manungsa biwalidayhi kelawan wong tua lurune al insan husnan kelawan perintah kang bagus temenan. Ai isoan tegese kelawan pesan-pesan kelawan perintah dah hasanin kang anduweni kebagusan. Bian ya pura kelawan yento agawe bagus sapa insan huma ing walidayhi wa in jahada lamun mayahaken sapa walidayhi
ka ing sira litusyrika terapun yen to nyekutoaken sira bi kelawan ingsun Allah ma ing pangeran laisa kang ora ana apa malaka iku kadwe sira laisa kang ora ana laka iku kadwe sira bi kelawan ma ai bi isyraki kelawan nyekutoaken ma ilmun apa pengaweruh apa ilmu muafakotan krana nyocoki lil waqi maring kenyataane bala moko ora ana mafhuma apa mafhum mukhalafah mafhum nulayani iku maujud lahu kadwema bala moko ojo tuti taat sira nurut sira huma ing walidayhi bil isyraki dalam nyekutoaken Allah ilayaikum tetep maring ingsun Allah marji hukum utaing kon baline sira kabeh paunabi hukum moko nyeritaaken sapa ingsun kum ing sira kabeh bima kelawan perkara kuntum kang ana sira kabeh tak maluna iku padha nglakoni sira kabeh paujazi moko mbales sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bi kelawan ma kuntum tak malun waladina utai wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina wa amilun ala ngakoni sapa aladina sholihati ing pira-pira amal saleh lan udhilanna monggo yektine ngleboaken temenan sapa ingsun Allahum ing aladina amanu wa amilus sholihat fi sholihina ing dalem golongane pira-pira wong saleh ai tegese al anbiya pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali bi anna syura kelawan yen ngumpulaken sapa ingsun Allahum ing aladina amanu wa amilus sholihat ma'ahum in dalam sertone solihin in dalam sertone anbiya wal auliya. Dari 3 ayat yang saya baca dalam kitab tafsir Jalalain ini menerangkan pertama waladina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu pekerjaannya hati, amal soleh ini yang nampak di bola mata kita. Perbuatan baik yang bisa dilihat namanya amal soleh. Perbuatan baik yang dikerjakan oleh hati namanya iman. Makanya ada rukun Islam, rukun iman. Lanukafironna anhum sayyiatihim, semua orang yang beriman dan beramal soleh akan aku lebur semua dosanya, digantikan dengan amal soleh. Wa najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan akan aku balas perbuatan baiknya dengan paling baiknya sesuatu yang mereka perbuat yang berupa amal solehnya. Makanya dalam ayat lain dijelaskan innal hasanat yudhibnas sayyiat wa kadzalika sayyiat yudhibnal hasanat. Semua amal baik itu dapat melebur dosa kita. Demikian pula amal buruk dapat melebur perbuatan baik kita. Kalau kita maksiat ibadah, namanya gali lubang tutup lubang. Dihapus kotor lagi, dihapus kotor lagi, dihapus kotor lagi. Makanya tiap hari Kanjeng Nabi saja baca istighfar. Inilah astaghfiru Rabbi wa atubu ilaih bil yaum sab'ina marrah. Sesungguhnya aku meminta ampunan kepada Tuhanku dan bertobat kepada Tuhanku dalam sehari semalam 70 kali. Kanjeng Nabi itu kalau baca istighfar, bertobat kepada Allah setiap harinya 70 kali. Kalau nabinya saja, orang yang jelas-jelas dimaksum, dijaga dari berbuat dosa, masih baca istighfar dalam sehari semalam 70 kali, umatnya ya harus melebihi paling tidak 100 kali dalam sehari semalam. Orang yang sudah dapat jaminan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi dosa yang akan datang dan sudah lalu sudah diampuni oleh Allah. Sebelum baca istighfar sudah diampuni oleh Allah. Di sini dapat kita tarik pelajaran. Orang yang sudah dapat jaminan mutu, jelas surganya, jelas diampuni dosanya, aja setiap hari baca istighfar, kok kita tidak mau. Makanya sebesar apapun dosa yang kita perbuat, setiap hari tetap kita tobati, setiap hari kita istighfari.
Karena la kabirota ma'al istighfar wala shaghirata ma'al israr. Tidak ada kata-kata dosa besar manakala tiap hari kita istighfari. Tidak ada kata-kata dosa kecil manakala tiap hari kita tekuni. Kalau kita tekun melakukan dosa kecil tiap hari, dosa kecil, lama-lama akan besar. Tapi kalau tiap hari kita istighfari, sebesar apapun dosa kita tetap lama-lama akan mengecil. Jadi tidak ada kata-kata dosa besar kalau tiap hari kita istighfari. Tidak ada kata-kata dosa kecil kalau tiap hari kita tekuni. La kabirata ma'al istighfar wala shaghirata ma'al israr atau ma'al istimrar. Bagaimana telah dituturkan di kitab Syarhul Hikam. Nanti tiap hari kita baca istighfar minimal 70 kali. Istighfar lalu sholawat kepada Nabi 70 atau 100. Lalu baca Quran tiap hari gitu. Istighfar, sholawat, baca Quran. Istighfar, sholawat, baca Quran. Dan tiap hari kita mandi. Ketika badan kita merasa lengket, merasa asam, kecut ya, merasa kotor, yang jelas kita mandi. Ketika badan kita sudah bersih, pakaian kita sudah kita cuci, maka bukan pakai sabun mandi, yang jelas pakai parfum. Makanya lebih penting mana pakai sabun mandi dengan pakai parfum. Ya lihat situasi dan kondisi. Kalau sekiranya badan kita kotor, ya kita cuci pakai sabun mandi. Ketika pakaian kita kotor, kita cuci pakai sabun pakaian. Ketika hati kita merasa kotor dengan dosa, maka kita cuci pakai istighfar. Ketika kita merasa sudah agak terkurangi dosanya, sudah istighfar terus tiap detiknya, maka kita kasih parfum pengharum, sholawat, baca Al-Quran, sholat, sodako, itu parfumnya. Ketika pakaian merasa bersih, maka kita harumi, tidak usah dicuci, maka kita kasih wangi-wangian. Demikian pula dengan hati kita. Hati kita kalau merasa kotor, perbanyak istighfar. Ketika hati kita sudah agak bersih, maka kita tambahi wewangian dengan memperbanyak baca sholawat, baca Al-Quran, sodako, sholat fardu, sholat sunat, puasa, dan lain sebagainya. Semampu kita, yang penting amal soleh. Maka di sini dijanjinya oleh Allah, barang siapa yang beriman kepada rukun iman yang 6 itu, lalu dia melakukan amal soleh, menjalankan rukun Islam dan menjalankan ihsan, maka semua amal buruknya pasti Allah lebur, dan Allah balas semua kebaikannya dengan pahala. Itu janji Allah, tidak mungkin maksud. Yang jelas kata-kata lanukafironna anhum sayiatihim ini arahannya dhahirun fi ghairil maksumin, diarahkan kepada orang yang tidak dimaksum dari dosa, yang tidak dijaga dari dosa. Wa amal maksumun fala sayiati lahum. Kalau para nabi, manusia-manusia yang sudah dapat jaminan ampunan oleh Allah, manusia-manusia yang masuk kategori orang-orang yang maksum, terjaga dari dosa, maka mereka berarti tidak punya dosa. Semua para nabi amal maksumun fala sayyiati lahu. Semua orang-orang yang maksum dari berbuat dosa, semuanya tidak ada yang berdosa. Lantas kenapa Nabi Adam melakukan pelanggaran di surga? Apakah bisa kita katakan dosa? Banyak cerita para nabi-nabi yang melakukan perbuatan salah. Kalau kita katakan dosa, semua perbuatan salahnya para nabi tidak bisa kita katakan dosa, tapi bisanya kita katakan maksiat. Nanti ketika bilang maksiat belum tentu dosa, karena ada maksiat yang tidak dianggap dosa. Maksiat itu Adam laisa kal maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam, melanggar makan syajaratul khuldi, itu tidak sama kayak maksiatnya manusia biasa. Karena apa? Karena termasuk
juz'un min sirrin min asraril uluhiyah, termasuk bagian dari rahasia ilahi. Karena kelasnya kalau para nabi, para wali itu hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Di sini dikatakan kalau al-maksum, orang-orang yang dilindungi dari berbuat dosa oleh Allah, kelasnya adalah hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang baik itu derajatnya sama kayak kejelekan bagi orang yang kelasnya muqarrabin, kelasnya sudah muqarrab, kelasnya sudah didekatkan kepada Allah, yaitu para nabi dan para wali. Ya, kayak kita ya, kita ini namanya orang abror, orang baik, melakukan perbuatan baik kayak sholat fardu. Yang penting sholat fardu meskipun tidak khusyuk. Ini kelas kita sudah dikatakan hasanat, baik. Tapi kelasnya orang-orang yang kayak nabi, wali, kalau sholatnya tidak khusyuk dianggap jelek. Nah, itu yang dimaksud kata-kata hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang baik itu kelasnya kayak keburukan bagi orang yang kelasnya lebih tinggian, kelasnya muqarrabin. Kita yang penting kita sholat fardu saja meskipun telat-telat, meskipun modok-modok ya, bagi kelas kita ya sudah bagus. Tapi kalau kelasnya nabi, kelasnya wali, menunda-nunda waktu pelaksanaan sholat, itu sudah kelasnya ya jelek, derajatnya rendah. Makanya semua cerita para nabi itu yang ngatur skenario, yang menyutradarai langsung Allah. Jadi sudah disetting oleh Allah. Kalau Nabi Adam tidak melakukan pelanggaran, niscaya Nabi Adam tidak mungkin turun ke bumi. Kalau Nabi Adam tidak turun ke bumi, kita semua tidak mungkin ada. Itu hikmahnya. Hikmahnya Nabi Adam ditakdir melanggar ya, itu biar kita ada di dunia. Karena manusia itu khalifah di bumi, bukan khalifah di surga. Itu yang pertama. Kemarin juga dikutip cerita Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kenapa kok diuji oleh Allah sampai diperintah suruh menyembelih anaknya sendiri. Di sini dikatakan anak Ibrahim wal hikmah fi dzalik. Hikmahnya apa? Nabi Ibrahim dikasih balak, dikasih ujian oleh Allah. Hikmahnya inna Ibrahim ittakhadhullah khalilan. Nabi Ibrahim ini derajatnya diangkat menjadi khalilullah, kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Wal khulla fi shafa'il mawaddah. Jadi sifat kekasih, kelas kekasih itu berada di dalam jernihnya kasih sayang, jernihnya rasa cinta, murninya rasa cinta. Wa min sya'niha, sifatnya seorang khalil, seorang kekasih Allah, adamul musyarakatil ghair ma'al khalil, tidak boleh bersekutu dengan yang selain khalil. Berarti kecintaan hati Nabi Ibrahim kepada Allah harus fokus, memusat, tidak boleh tercemari, terkontaminasi oleh kecintaan yang selainnya. Kalau sudah orang yang kelasnya khalil, kekasih Allah, dicintai oleh Allah, dia tidak boleh mencintai selain Allah. Cinta istrinya tidak boleh, cinta anaknya tidak boleh. Disitulah waqad qala waqad sa'ala wa kana qad sa'ala rabbahu al-walad. Ketika Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak, mulai di dalam hatinya ingin punya anak, sehingga beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Falamma wahabahu lahu, ketika Allah mentakdir Nabi Ibrahim punya anak, ta'allaqat su'batun min qalbihi bimahabbatihi. Di dalam hati Nabi Ibrahim mulai tumbuh rasa cinta kepada anak, bukan cinta kepada Allah. Sudah tercampur cinta Allah dan cinta anak. Cinta Allah campur dengan cinta istri. Itu kelasnya khalilullah, kekasihnya Allah. Tidak pantas lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan Allah. Faja'at wiratul khullah tanza'uha min qalbil khalil. Jadi kecemburuan sifat khalil, sifat kekasih telah mencabut dari hatinya Nabi Ibrahim, karena sudah bercampur dengan cinta kepada anak.
bukan cinta Allah lagi secara sejati. Fa umirah, oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bidzabhil mahbub, untuk menyembelih anak yang dicintai. Gara-gara urusan sepele, tapi karena kelasnya Nabi dianggap besar. Kalau kelas kita dianggap hasanat, baik, sudah sederhana. Tapi kelasnya Nabi, gara-gara hatinya cinta anak, ini sudah diuji, suruh nyembelih anak yang dicintai. Faham maksudnya? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabi. Tujuannya apa Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih anak yang dicintai? Litadhara sofa'ul khulla wa adamul musyarakah fiha, agar sifat Khalil, sifat yang menjadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah, tidak bercampur dengan cinta-cinta yang selain Allah, agar fokus di situ. Ini saya kutip kembali karena kemarin lupa saya jelaskan. Karena Nabi Ibrahim betul-betul tulus hatinya, terus anak tulus siap disembelih. Tapi Allah kan lebih tahu, masa manusia disuruh sembelih. Manusia itu wajib dihormati, hayawanun muhtaram. Hanya digantikan dengan dombanya Habil bin Adam, diturunkan dari surga, dari langit ke bumi lagi. Dulu di saat era Nabi Adam, domba itu sempat diangkat ke langit, terus di era Nabi Ibrahim diturunkan ke bumi lagi, menjadi tebusan, menjadi ganti dari anak yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ketika dombanya Habil itu sudah disembelih oleh Nabi Ibrahim, wabaqiya qarnah mu'allaqin 'alal Ka'bah, kedua tanduknya domba itu digantungkan oleh Nabi Ibrahim di atas Ka'bah. Jadi dombanya Habil yang sudah disembelih di tanah Mina oleh Nabi Ibrahim, itu tanduknya kemudian digantungkan di Ka'bah. Ila anihtaraqatil bait fi zamani Ibnu Zubair, sampai Ka'bah pernah terbakar di era Abdullah bin Zubair, sahabat Abdullah bin Zubair. Pernah Ka'bah itu terbakar. Wa ma baqiya minal kabshi akalat husiba wat tuyur, tulang belulang yang tersisa dari domba itu sudah dimakan oleh binatang buas dan burung. Di an-nar la tu'assiru fi ma huwa minal jannah, karena api sudah tidak ada pengaruh ketika domba itu dimasukkan ke surga. Hati sisa-sisa tulang belulangnya domba itu sudah habis dimakan burung sama binatang buas. Untuk tanduknya pernah digantungkan di Ka'bah terus, tapi tidak lama kemudian pada saat Ka'bah itu terbakar, di tulang itu ikut terbakar. Kita lanjut kembali ke cerita asli. Jadi kalau intinya kesimpulannya, kelasnya Nabi itu atau kelasnya wali tujuannya lebih berat daripada ujian kelasnya orang soleh yang kelasnya kelas biasa, yang penting soleh. Tapi bedanya Nabi dengan wali apa? Kalau Nabi maksum, dijaga dari dosa oleh Allah. Kalau Nabi dikatakan maksiat bisa, tapi maksiatnya tidak dosa, karena Allah sendiri yang mengatur skenarionya, Allah sendiri yang menyutradarai film para nabi itu. Kalau wali itu mahfud, makanya Syekh Ihsan Jampes dalam kitab Sirajut Thalibin dan Syekh Abdullah bin Hijaz As-Sarqawi dalam kitab Syarhul Hikamnya menjelaskan, kalau Nabi itu maksum, kalau wali itu mahfud. Apa bedanya maksum dengan mahfud? Kalau maksum tidak pernah dosa sama sekali, fala sayyi'at, tidak pernah dosa sama sekali. Tapi kalau mahfud, yakun alaihi dzambun, pernah berbuat dosa, bal yatub, tapi tidak istimror, tidak istiqomah, tidak tekun, diberi kesempatan bertobat oleh Allah. Kalau wali, semuanya wali itu pernah berdosa kepada Allah, tapi dosanya tidak istiqomah, dosanya tidak tekun, tidak rutin, masih diberi kesempatan bertobat oleh Allah. Artinya dosanya habis, diangkat derajatnya jadi kekasih Allah. Kalau para nabi
maksum, tidak pernah berdosa sama sekali. Dari situ berbeda. Kalau nabi maksum, kalau wali mahfuz. Makanya disimpulkan semua mukjizat. Apa bedanya mukjizat dengan karomah? Kalau mukjizat keluar dari manusia yang tidak pernah berdosa sama sekali kepada Allah. Kalau karomah merupakan hal yang menyalahi adat kebiasaan, tapi keluar dari seseorang yang pernah berdosa kepada Allah, yang kemudian derajatnya diangkat menjadi kekasihnya, menjadi walinya. Itu bedanya gitu. Kalau mukjizat dari seseorang yang tidak pernah berdosa sama sekali, yaitu para nabi. Kalau karomah dari seseorang yang pernah berdosa kepada Allah, yaitu para wali. Hati sebersih apapun para wali, dirinya pernah berdosa kepada Allah. Jadi kita yang sudah pernah berdosa kepada Allah, jangan sampai kita pesimis, putus asa mengharapkan rahmat Allah. Karena semua manusia itu tidak ada yang suci dari dosa kecuali para nabi. Jadi jangan putus asa. Kadang gara-gara diomongi oleh temannya baru tobat. Tumben lo ya, tumben lo masuk masjid ya. Akhirnya wis izin malu, ndak jadi masuk masjid lagi. Akhirnya bersumpah wis mulai detik ini saya nggak mau masuk masjid lagi, nggak jadi tobat. Gara-gara diomongi nggak kuat. Aslinya kalau kita isi kamu, tumben kamu sholat Jumat, biasanya nggak pernah Jumatan. Gara-gara diomong gitu ngambul, ngambek, akhirnya nggak Jumatan. Akhirnya bikin aliran sesat, boleh Jumatan di rumah sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jadi omongan itu rata-rata di awal, satu kali diomongi, dua kali diomongi. Kalau sudah 1 bulan rutin, omongan jelek itu jadi omongan baik. Oh ternyata orang itu betul-betul tobat, itu rajin sholat Jumat. Jangankan sholat Jumat, ibadah fardu yang selain Jumat aja dia tekun. Oh, dia memang betul-betul bertobat. Alhamdulillah. Orang-orang bersyukur semua. Yang asalnya ngomongi jelek jadi ngomongi baik. Tapi kalau diomongi jelek di awal, kemudian dia tidak kuat, rubuh, tumbang, akhirnya tidak jadi tobat itu. Wasainal insana biwalidayhi husna. Allah memerintahkan semua manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun. Jika kedua orang tuamu memerintahkan dirimu agar menyekutukanku Allah, kalau kedua orang tuamu menyuruhmu berbuat maksiat, melanggar syariat yang tidak sesuai dengan ajaran ilmu yang kau miliki, wala tuti'huma, maka engkau tidak wajib mentaati perintah kedua orang tuamu. Ilayya marji'ukum, engkau pasti kembali kepadaku Allah. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku Allah akan membalas semua kebaikan kalian. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat, semua orang beriman dan beramal soleh, lanudkhilannahum fis sholihin, akan aku masukkan mereka di dalam golongan orang soleh. Jadi semua orang yang bertobat, yang asalnya berbuat dosa terus bertobat, kemudian dia jadi orang soleh, maka mereka pasti dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang soleh. Siapa orang soleh itu? Yaitu para nabi dan para wali. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dan para walinya Allah. Jadi buktinya Nabi Ibrahim dulu kafir, penyembah bintang, penyembah matahari, penyembah rembulan. Terus beliau bertobat, diilhami oleh Allah, diangkat jadi nabi. Orang yang ahli maksiat terus bertobat, dia pasti lanudkhilannahum fisholihin, akan Allah masukkan di dalam golongan orang soleh, diangkat derajatnya menjadi walinya. Kalau nabi sekarang sudah tidak ada, paling akhir Nabi Muhammad. Kalau orang soleh kemudian bertobat, derajat kesolehannya tinggi, dia naik pangkat menjadi waliullah, kekasihnya Allah. Meskipun dia keturunan penjahat, keturunan bajingan preman, keturunan orang kafir, kalau anaknya masuk Islam terus bertobat, menjalankan amal soleh dan beriman sebenarnya kepada Allah, pasti dia akan jadi wali. Jadi Allah mengangkat derajat wali itu tidak melihat nasab. Ra'aitul ilma sahibuhum karimun, walau waladatu aba'un li'amun, fa innal ilma nurun min ilahi,
wa nurullah la yuhda li'asi. Imam Syafi'i berkata, aku melihat orang yang berilmu itu derajatnya tetap mulia. Orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, tetap derajatnya itu mulia, meskipun dia terlahir dari keturunan bejat. Tetap meskipun bapaknya bajingan, masih bajingan tengik lagi tapi anaknya kemudian bertobat, tidak mengikuti perbuatan jelek orang tuanya, terus diangkat derajatnya menjadi waliullah. Karena anak jadi wali, ini bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga. Saya terlahir ke dunia gara-gara orang tuaku, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Akhirnya orang tuanya ikut masuk surga gara-gara kesolehan anak. Jadi kita jangan putus asa. Ketika kita sudah sering maksiat, segera lebur dengan istighfar, segera lebur dengan sedekah, dengan wudu, dengan sholat. Tapi jangan putus asa. Ini di dalam terakhir ya yang saya sampaikan ini ada cerita salah satu sahabat Nabi, dan ceritanya beliau ini menjadi sababun nuzul, menjadi faktor penyebab turunnya ayat yang berada di surat Al-Ankabut ini, dan yang berada di surat Luqman, dan yang berada di surat Al-Ahqaf juz 26. Kalau surat Luqman juz 21. Di sini dijelaskan anna Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hadul asyra al-mubasysyirina bil jannah was-sabiqina ilal Islam. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk pembesar sahabat, salah satu di antara 10 orang yang di saat hidupnya pernah diberitahu, diberi kabar bahagia masuk surga oleh lesan mulia Nabi Muhammad SAW. Di antara sahabat, 10 sahabat yang di masa hidupnya diomongi oleh Kanjeng Nabi, ente masuk surga, itu yang ngomong langsung Kanjeng Nabi. Itu diantaranya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 10 sahabat, diantaranya yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Jabir bin Abdillah, Sa'id bin Zaid, yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 10 sahabat yang di masa hidupnya dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi. Ahadul asyra al-mubasysyirina bil jannah. Salah satu sahabat Nabi 10 yang di masa hidupnya diberi kabar bahagia masuk surga. Di antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau termasuk as-sabiqin al-awwalin ilal Islam. Di antara sahabat yang era terdahulu, yang lebih dahulu masuk Islam. Di era-era awal masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu punya rekan-rekan, punya teman-teman. Temannya diajak masuk Islam semua. Di antaranya Utsman bin Affan, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Jabir bin Abdillah. Diajak masuk surga semua. Sa'id bin Zaid juga, iparnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi sayang, pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, diuji oleh Allah. Lama aslama, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, alat ummuhu Hamna bintu Abi Sufyan. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Siti Hamnah, Hamnah binti Abi Sufyan. Jadi Siti Hamnah ini merupakan saudari dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Siti Hamnah binti Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan bin Harb. Siti Hamnah ini ibunda dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapaknya Abi Waqqas nikah dengan Siti Hamnah binti Abi Sufyan. Lahir Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat masuk Islam, ibunya bersumpah, Allah ta'kula wala tasroba wala tastadilla bisakfin hatta tamut au yakfuru Sa'ad bin Muhammadin. Hamnah binti Abi Sufyan, ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas, bersumpah,
Pada saat mendengar berita kalau anaknya masuk Islam, dia bersumpah, mulai detik ini demi Tuhanku, aku tidak mau makan, aku tidak mau minum, aku tidak mau bernaung di bawah atap bangunan maupun di bawah pepohonan sampai aku mati, atau sampai saat betul-betul murtad kepada ajaran Muhammad, sampai saat mau bertobat keluar dari ajaran Islam. Jadi diuji oleh Allah. Bukan hanya kita yang diuji, orang tua ada. Sahabat dulu pernah kayak gitu. Taruhannya ibu loh, ibu yang melahirkan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya sumpah, sedih Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini gimana orang tua yang melahirkanku sampai tidak ridho saya masuk Islam. Saya sudah terlanjur jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'aba Sa'ad ayyuti'aha. Akhirnya Sa'ad enggan taat kepada perintah ibunya. Tidak bu, saya minta maaf bu, saya tidak bisa menuruti perintah ibu. Saya tetap bersikukuh dengan keyakinanku, ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad SAW. Ibunya tidak makan, tidak minum, diam di luar rumah menjemur karena tidak mau beratap, tidak mau diam beratap, diam di luar rumah. Ibunya tidak mau masuk dalam 1 hari, tidak makan, tidak minum, tidak bernaung. Masih kuat hati Sa'ad. Masuk hari kedua, melihat ibunya menjemur dirinya, tidur di luar rumah, tidak makan, tidak minum, mulai lemes setelah 2 hari. Fasobarat salah satu ayam, la ta'kul wa la tashrab wa la tastadillah. Sampai ibunya bersabar, sampai 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak bernaung, sehingga ibunya pingsan. Fa'ataha. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunya yang kelengar, yang pingsan itu. Tidak tega, namanya anak. Falamma ra'at dzalik, ketika ibunya melihat, waqala, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunya yang lagi pingsan, setelah siuman, waqala laha, Sa'ad bin Abi Waqqas bilang kepada ibunya, wallahi, demi Allah, lau kana laki mi'atu nafasin fa kharajat nafasan maka fartu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, kok seandainya jenengan punya 100 nafas, punya 100 nyawa, kok seandainya panjenengan punya 100 nyawa, lalu nyawanya ibu mati satu persatu, mati hidup, mati hidup, mati hidup, kok seandainya ibu punya 100 nyawa, sampai kapanpun aku tidak mau kufur dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa in syi'ti fakuli, kalau ibu mau silakan makan. Fa in syi'ti fala ta'kuli, kalau ibu mau ya sudah jangan makan. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini madul nang Kanjeng Nabi. Nabi, gimana ini? Saya diuji ibu saya. Aslinya saya pura-pura ngomong kayak gitu. Saya tetap tidak tega melihat ibu saya menderita. Gimana ini Nabi? Saya tidak tega. Ini sudah 3 hari ibu saya tidak makan. Sudah lemas badannya. Gimana solusinya Nabi? Akhirnya turun ayat barusan ini. Wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau di surat Luqman ditambahi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tuamu memaksa dirimu menyekutukanku Allah, ketika kedua orang tuamu menyuruh dirimu berbuat maksiat, malaisa laka bihi, ilmunya tidak sesuai dengan ajaran ilmu syariat yang kau punya, yang kau bawa, fala tuti'huma, maka perintah kedua orang tuamu tidak wajib kamu taati. Perintah kedua orang tuamu tidak wajib ditaati. Jadi tidak taatnya kita kepada
perintah maksiatnya orang tua tidak termasuk durhaka, tidak termasuk. Malah kita wajib nggak taat. Ya sudah, saat saya doakan hatinya ibu kamu luluh biar dia makan. Tolong kamu pulang, bawakan makanan kesukaannya. Pulang, suapin ibu, minta maaf. Akhirnya datang saat wasahibhuma fid dunya ma'rufah, gauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Ajaran Islam tidak ngajari kamu suladab kepada orang tua, tetap datangi, suapin dengan makanan. Disuapin akhirnya mau. Falamma ra'at dzalik akalat, melihat hatinya saat sudah bersikeras, bersikuku tidak mau mencabut keimanannya kepada ajaran Islam, akhirnya ibunya yang bernama Hamnah binti Abi Sufyan, dia mau makan dan ditakdir masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan bin Harb dan seluruh keluarganya masuk Islam semua, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk Abu Sufyan. Kakeknya Sa'ad bin Abi Waqqas ini dari ibunya Abu Sufyan bin Harb, ini juga masuk Islam gara-gara doanya Nabi. Kenapa Allah memerintahkan anak birrul walidain? Di sini alasannya. Wa innama amarallahu al-aulad bi birri walidayhim. Allah memerintahkan semua anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya, dunal aksi, bukan sebaliknya. Kenapa kok kedua orang tua tidak diperintah berbakti kepada anak, tapi yang diperintah adalah anak agar berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa orang tua kok tidak diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada anaknya, tapi malah sebaliknya Allah memerintahkan anak agar berbakti kepada orang tuanya? Kenapa? Apa alasannya? Di sini dijelaskan bi annal aulad jubilu alal qaswa wa adami ta'atil walidain. Karena setiap anak terwatakkan, mempunyai karakteristik, mempunyai tabiat dengan hati yang qaswa, hati yang keras kepala, dan hati yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Setiap manusia yang statusnya jadi anak rata-rata bangkot, rata-rata ini tidak berbakti, rata-rata hatinya keras kepala, rata-rata hatinya tidak mau taat kepada kedua orang tuanya. Fakallafahumullahu bima yukhalifu tabi'atahum, sehingga Allah memaksa mereka, mentaklif mereka, menuntut mereka agar menjalankan yang sifat yang tidak sesuai dengan tabiat aslinya. Tabiat aslinya seorang anak pasti mangkang kepada kedua orang tuanya, pasti keras kepala, pasti tidak taat. Semua anak pasti tidak taat kepada orang tuanya, aslinya gitu tabiatnya. Di situ kemudian Allah mentaklif kita, menuntut dengan sebaliknya sifat kita asli, tabiat kita asli. Wal aba majbulatun ala rahma wa syafaqah bil aulad. Semua orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, mereka mempunyai watak, mempunyai tabiat rahmat, tabiat sayang kepada anak, lemah lembut kepada anak. Semua orang tua rata-rata itu kepikiran mikiri anak, sangat sayang kepada anak. Tapi sebaliknya anak itu mempunyai watak melanggar kepada orang tua. Semua diantara kita semuanya gitu. Orang tua kita pasti sayang, diberi tabiat oleh Allah, hatinya sayang kepada anak. Kalau anak rata-rata tidak sayang kepada orang tua, tidak terlalu taat kepada perintah orang tua, hatinya keras. Dari situ Allah fawakkalahum lima jubilu alaih. Allah memaksa orang tua agar menjalankan sifat aslinya. Tabiat aslinya orang tua itu kan sayang. Kalau tabiat aslinya anak itu kasar, membangkang. Di situ kita dituntut sebaliknya. Itu rahasianya di situ. Kenapa anak disuruh berbakti kepada orang tua? Ya karena tanpa ada orang tua tidak ada anak. Tidak ada ceritanya tanpa ada anak tidak ada orang tua. Sifat aslinya orang tua pasti sayang ke anak.
tapi sifat aslinya anak, tabiat aslinya pasti membangkang. Karena itu diperintah sebaliknya oleh Allah. Luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ceritanya sampai segitunya. Orang tuanya sampai menghambat. Kok seandainya kita jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin kita sudah mencabut iman kita. Ibunya dirayu-rayu, Bu, karena jenengan belum kenal siapa sosok Nabi Muhammad. Kalau seandainya antum kenal sosok kepribadian aslinya, beliau itu orangnya lemah lembut, syafakoh, tidak egois, ramah, wajahnya itu bersinar. Ibu pasti jatuh cinta, pingin masuk Islam. Dirayu-rayu sambil disuapin, akhirnya ditakdir masuk Islam juga ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya baca di kitab ini ya, sejelek apapun orang tua kita, jangan lupa kita mintakan ampunan dosa-dosanya kepada Allah. Kayak gitu. Suatu saat hatinya pasti sadar, saat bapak ibu saya tidak pernah sholat fardu, ya kita doakan semoga dosa-dosa diampuni, terus hatinya sadar bertobat. Nabi Ibrahim juga gitu, dulu diuji oleh Allah, orang tuanya kafir, diajak masuk Islam, diajak mengikuti ajaran Allah, tidak mau, tetap diistighfarkan oleh Nabi Ibrahim. Sampai jelas-jelas ketika kedua orang tuanya jadi musuhnya Allah, jelas-jelas orang tuanya mati kafir, baru istighfarnya berhenti. Itu Nabi Ibrahim, kelasnya kafir orang tuanya. Tapi kita semisal punya orang tua ahli maksiat, kita mintakan istighfar. Agamanya Islam kok meskipun KTP, pasti istighfar kita mempengaruhi mereka. Ketika kita beramal soleh pasti mengangkat derajatnya orang tua, bisa mensyafaati orang tua kita. Bermanfaat itu ilmu yang manfaat dan barokah, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita ajarkan kepada masyarakat lingkungan sekitar kita. Ala hati niat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai nabil musawa sayyidina malana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.